Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Suatu anugerah kalau kita bisa beribadah bersama-sama. Saya terharu sekali beribadah bersama-sama, menaikkan pujian dengan saudara-saudara, dan hari ini belajar firman. Sebagai umat yang dikasihi oleh Allah, ini adalah satu anugerah yang besar. Saudara jangan sia-siakan kesempatan untuk datang beribadah, dan apalagi juga mendengarkan firman Allah. Hari ini kita akan merenungkan satu tema firman Tuhan, saudara-saudara, yang diaturkan bagi gereja di dalam masa sebelum Prapaskah. Tema yang diaturkan sebenarnya, saudara-saudara, adalah keluarga Allah yang dihidupi oleh firman. Tapi saya meringkasnya di dalam judul khotbah ini, menghidupi firman Allah. Mari saudara-saudara kita melandasi perenungan kita dari Injil Matius. Saudara-saudara, kita membuka Injil Matius pasal yang ketiga, ayat 13. Salah ketik di situ sampai pasal 4 ayat 11. Injil Matius pasal yang ketiga ayat 13, Bapak Ibu dan saudara-saudara, sampai pasal 4 ayat yang ke-11. Silakan Bapak Ibu siapkan Alkitab masing-masing. Karena kita membaca satu cerita ini sebagai satu kesatuan, tetapi di dalam persiapan ada banyak berkat firman Tuhan yang saya pelajari dan rindu bagikan. Maka kita akan membagi pembahasan menjadi dua bagian, saudara-saudara. Kebaktian pertama, kita akan fokus di perikop yang pertamanya saja, Yesus dibaptis Yohanes ayat 13 sampai 17, dan nanti di kebaktian yang kedua akan dilanjutkan di dalam pasal 4 ayat 1 sampai 11. Tetapi saudara tetap nanti bisa melihat rekaman kebaktian yang kedua di YouTube, begitupun sebaliknya. Kalau saudara sudah ketemu bagian Alkitab ini, mari kita baca silih berganti. Saya ayat 13, saya akan mulai dan Bapak Ibu merespons membaca ayat 14. Gitu seterusnya silih berganti sampai pasal 4 ayat yang ke-11. Sudah dapat Bapak Ibu? Mari kita sama-sama membaca silih berganti. Injil Matius pasal 3 ayat 13 sampai pasal 4 ayat 11. Yesus dibaptis Yohanes. Pada waktu itu Yesus datang dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Jawab Yesus kepada Yohanes, biarkanlah hal itu terjadi sekarang, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Yohanes pun menurutinya. Terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Jawab Yesus, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Lalu iblis berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, dia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Iblis juga membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Lalu berkatalah Yesus kepada iblis, nyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau beribadah. Demikian jauh pembacaan kitab suci. Saudara, sekali lagi saya ulangi, kita membaca teks ini sebagai satu kesatuan, tapi di dalam kebaktian yang pertama kita akan hanya fokus pada bagian yang pertama saja, perikop pembaptisan Tuhan Yesus, dan nanti sisanya akan dibahas lebih dalam di dalam ibadah yang kedua. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu film klasik yang saya suka sekali, salah satunya judulnya adalah Truman Show.
Apakah ada Bapak Ibu yang pernah nonton film ini? Tahu film ini? Keluarnya tahun 98, saya umur 3 waktu itu, dan percayalah saya tidak nonton waktu umur 3 ya Bapak Ibu. Belakangan ini baru nonton, tapi saya senang dan saya sudah nonton berulang kali. Saudara, film ini bercerita tentang seorang pria itu, Jim Carrey waktu muda, namanya Truman Burbank. Nah, hidupnya terlihat normal, saudara-saudara. Dia punya pekerjaan yang stabil, rumah tangga yang cukup harmonis, juga rutinitas yang tampaknya wajar. Setiap pagi buka pintu rumahnya, sapa-sapa tetangga, ya. Lalu pergi ke kantor, bekerja, lalu pulang, ketemu istri dan seterusnya. Saudara, tetapi ada satu hal besar yang dia tidak ketahui. Apa itu? Saudara, ternyata seluruh hidupnya sejak bayi, sejak lahir sampai besar dewasa sudah punya istri, itu ternyata adalah sebuah reality show. Saudara tahu reality show? Yang di-shoot untuk kasih lihat orang-orang apa yang terjadi. Kalau di Indonesia itu reality show zaman dulu yang terkenal Uang Kaget. Nah, itu reality show gitu. Katakan Cinta itu reality show ya. Indonesian Idol itu reality show. Jadi sesuatu yang di-syuting untuk semua orang bisa nonton. Jadi dunia tempat Truman hidup, kantornya, rumahnya, kompleksnya, bahkan seluruh kota itu saudara, ada pantai begitu ya, ada sekolah dia dulu. Itu ternyata bagian dari studio raksasa yang besar sekali. Semua orang yang ada di sekelilingnya itu adalah aktor-aktor yang sudah dikasih peran sejak awal. Misalnya sebagai teman Truman, istri Truman, bahkan juga mamahnya Truman. Semua peristiwa hidupnya Truman itu diatur oleh seorang sutradara, saudara-saudara. Salahnya, cuma satu orang yang gak tahu ini tentang hal ini. Itu siapa? Si Truman. Nah, kalau saudara berada di posisi Truman ini, kira-kira bagaimana perasaan kita? Gimana kalau ternyata hidup saudara ini bukan cuma rutinitas biasa, tetapi bagian dari sebuah kisah yang lebih besar. Kisah yang lebih besar. Saudara, menariknya, banyak teolog itu berkata bahwa kehidupan orang Kristen, Anda dan saya, itu memang merupakan sebuah drama yang sangat besar. Namanya apa? Mahasiswa STTB? Bagus, masih ingat ya. Meta narasi, saudara-saudara. Setiap kita, saudara-saudara, punya cerita hidup masing-masing. Tetapi cerita hidup kita masing-masing itu bukan cerita yang terpisah-pisah atau berdiri sendiri-sendiri. Begitu juga cerita tokoh-tokoh Alkitab. Mereka bukan hanya cerita lepasan yang berdiri sendiri-sendiri, lalu Alkitab ini cuma seperti kumpulan cerpen saja, begitu saudara, bukan. Saudara, hidup kita itu adalah bagian dari kisah Allah yang besar. Kisah Allah yang sudah berlangsung dan akan terus berlangsung di dalam sejarah. Tuhan Allah kita adalah penulis cerita sekaligus sutradaranya. Allah itu sendiri memastikan bahwa ceritanya terjadi di dalam setiap lekuk sejarah. Sementara saudara dan saya, kita orang-orang percaya di zaman ini, bersama-sama dengan umat Allah juga di masa lampau, misalnya Musa, Daud, Yesaya, dan juga tokoh-tokoh Alkitab yang lain, kita itu seperti aktor-aktor atau tokoh-tokoh yang melakonkan, yang menghidupi kisah Allah ini di tengah panggung dunia. Dengan begitu, saudara-saudara, dunia ini seperti yang kata John Calvin disebut sebagai teater kemuliaan Allah. Maksudnya apa? Dunia ini adalah tempat semua orang, umat Allah menghidupi cerita Tuhan Allah yang besar. Pertanyaannya, kalau Truman tadi tidak dikasih tahu saudara, ada naskah yang mengatur kisah hidupnya. Pertanyaannya, kalau kita bagaimana? Kita dikasih tahu enggak naskah apa yang mengatur kisah Allah dan juga kisah hidup kita? Dikasih tahu enggak? Dikasih tahu, saudara. Dari mana? Dari Alkitab.
Tentu kita tidak dikasih tahu jalan hidup kita itu akan seperti apa ya, 7 bulan lagi makan apa, 2 tahun lagi sehat, sehat atau sakit, itu kita nggak dikasih tahu. Tapi kita dikasih tahu kisah Allah yang terus berjalan dan bagaimana kita diundang untuk ikut partisipasi, ambil bagian, ikut mainkan peran kita di dalam dunia Allah yang masih terus berjalan ini. Saudara, maka bersama dengan seluruh umat Allah di masa lalu maupun juga di masa datang, kita, Anda dan saya, setiap umat percaya masing-masing itu dipanggil untuk menghidupi firman Allah. Membuat firman Allah menjadi nyata, menjadi konkret, menjadi real, menjadi kelihatan di dalam tubuh kita, di dalam keseharian kita, dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, bahkan juga dalam gereja kita. Nah, pertanyaannya, menghidupi firman Allah itu artinya apa? Nah, ini sebuah big words, kata yang besar, menghidupi firman Allah yang kita sering pakai. Dan mungkin saudara asumsi ya sudah ngerti lah begitu ya. Tetapi coba kita renungkan lebih dalam, menghidupi firman Allah itu apa sih maksudnya? Nah, saudara-saudara, di dalam iman Kristen ada satu pengakuan yang penting, yaitu bahwa firman yang diberikan dari Allah itu menjadi manusia atau menjadi daging. Nah, ini unik dan penting, saudara. Kenapa? Hanya di dalam kekristenan yang mengatakan begitu. Semua kepercayaan apapun di luar kekristenan kadang-kadang punya banyak cerita bahwa dewanya atau Allahnya versi mereka itu memberi firman. Begitu ya, ada suara dari atas, ada firman, ada pernyataan. Tetapi hanya di dalam iman Kristen kita melihat firman itu menjadi manusia, menjadi daging, inkarnasi. Artinya apa? Artinya firman Allah bukan hanya ditulis di dalam kitab, juga bukan hanya omongan abstrak di langit awang-awang, tetapi firman Allah itu menjadi konkret, menjadi nyata, kelihatan, eksplisit, bukan abstrak. Bahkan di dalam kekristenan kita belajar bahwa firman itu nyata di dalam hidup seorang pribadi. Siapakah dia? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah firman yang menjadi daging itu. Apa sih maksudnya saudara firman menjadi daging? Seringkali saya pakai untuk membela diri. Kalau orang-orang bilang, kok Ibu Karmia katanya makan sedikit tapi gak kurus-kurus. Saya bilang, iya, saya soalnya baca firman aja jadi daging. Itu cuman pembelaan orang malas diet aja, saudara ya. Tentu bukan itu maksudnya. Saudara, Yesus adalah firman yang menjadi daging. Maksudnya apa? Maksudnya seluruh hidupnya, kelahirannya, tindakannya, ajarannya, penderitaannya, bahkan kematian dan kebangkitannya, itu semua menyatakan, menunjukkan kepada kita, ini loh firman Allah itu. Dengan sempurna. Yesus tidak hanya bicara firman Allah atau mengajarkannya secara verbal kepada orang lain, tetapi dia juga adalah firman Allah yang hidup, yang hadir sebagai manusia di tengah dunia. Saudara, ada banyak bagian Alkitab yang mengajarkan kebenaran ini, bahwa Tuhan Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Tetapi Injil Matius itu punya sudut pandang yang unik sekali. Saudara, banyak ahli dari Perjanjian Baru itu mengatakan bahwa Matius sengaja menggambarkan Tuhan Yesus sebagai penggenapan kisah Israel. Seolah-olah Matius mau menampilkan Tuhan Yesus itu sebagai Musa yang baru atau Israel yang baru. Saudara, sejak pasal-pasal awal dari kitab Injil kita bisa melihat bagaimana hidup Yesus itu kayak penceritaan ulang kisah Israel, kayak dimunculkan kembali. Injil Matius dimulai dari pasal pertama dengan menjelaskan Yesus adalah keturunan orang Israel, lahir di tengah penjajahan yang jahat, pemerintah orang kafir Herodes yang jahat, sama seperti Musa dan Israel.
yang mengerang di bawah perbudakan Firaun yang jahat. Kemudian Yesus itu yang masih kanak-kanak juga menghadapi ancaman pembunuhan bayi, sama seperti yang dialami orang Israel. Juga dibawa keluar dari Mesir, melewati air, kemudian masuk ke dalam padang gurun, dan kemudian naik ke atas gunung untuk menerima hukum dari Allah. Saudara, dari 7 pasal pertama saja kitab Matius, seperti kayak ngulang saudara, cerita daripada kitab Keluaran, daripada kisah Musa dan juga bangsa Israel. Dan tambahan saudara-saudara, banyak juga sarjana perjanjian baru yang lain itu mengatakan kalau Injil Matius itu kan 28 pasal ya. Sebenarnya 28 pasal itu bisa dibagi lagi, katanya di dalamnya itu bisa dibagi lagi ke dalam tanda kutip 5 buku mini, 5 buku kecil. Dalam satu kitab Matius itu bisa dibagi 5. Nah saudara, kalau dengar 5 buku, 5 kitab, kita ingat apa? Kitab-kitab Musa. Jadi seperti Matius itu memang mau menunjukkan bahwa Yesus bukan sembarang orang, tetapi dia adalah Israel yang dihidupkan lagi. Musa yang seperti dihadirkan kembali di zaman yang berbeda. Maka semua pembaca Injil Matius waktu itu orang-orang Israel, mereka harus mendengarkan Yesus. Ini bukan orang sembarang. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, semua ini bukan kebetulan. Matius itu mau tunjukin bahwa Yesus ini mirip Israel. Tapi emang kegunaannya apa? Gunaannya apa saudara-saudara? Kalau Yesus itu adalah digambarkan seperti Musa yang baru, Israel yang sejati, kegunaannya apa? Bukan hanya cuma mirip-miripin, ya. Bukan hanya cuma mengulang lagi cerita. Tetapi Matius itu mau memberitahu kepada pembacanya dan juga kita semua bahwa Yesus ini adalah Israel yang sejati. The true and better Israel. Israel yang benar, Israel yang sejati. Maksudnya apa? Yesus adalah satu-satunya pribadi yang berhasil tuntas dan genap mengerjakan kehendak Allah yang Israel itu gagal kerjakan. Saudara, kita tahu bahwa bangsa Israel, umat pilihan Allah itu, dipanggil untuk menjadi umat yang hidupnya khusus bagi Allah. Berbeda dari bangsa-bangsa lain. Dan melalui bangsa Israel ini Tuhan mau pemerintahannya terpancar, tersebar bagi segala bangsa. Allah menghendaki Israel itu menjadi pohon keselamatan bagi segala bangsa. Segala bangsa melihat Israel bisa melihat Allah. Segala bangsa bernaung pada Israel bisa mendapatkan keselamatan. Tetapi saudara, kenyataannya kejadiannya apa? Israel gagal. Mereka tidak setia, tidak taat, bahkan juga terus-menerus menyimpang, menyembah ilah-ilah lain. Saudara, Israel gagal menjadi pohon selamat bagi segala bangsa. Nah, di dalam Injil Matius, disinilah kemudian menjadi signifikan kalau Yesus datang ke dalam dunia menjadi Israel yang baru. The new and true and better Israel. Dia yang taat sepenuhnya kepada kehendak Allah. Yesus yang datang menjadi pohon selamat bagi segala bangsa. Yesus bukan hanya mengulang kisah Israel, tetapi juga memperbaikinya, bahkan menggenapinya. Saudara, kalau Israel itu gagal taat kepada Tuhan Allah, Yesus itu berhasil taat sampai akhir. Menggenapi kehendak Allah dengan sempurna, tuntas, dan genap. Saudara, di saat Israel menyimpang, Yesus itu setia. Dan di saat Israel itu gagal memancarkan pemerintahan Allah, justru Yesus datang membawa kerajaan Allah seutuh-utuhnya, sepenuh-penuhnya. Nah, di dalam konteks ini dulu, saya ingin saudara paham, baru kita akan coba lebih memahami kisah pembaptisan dan juga nanti di ibadah kedua pencobaan Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, di dalam perikop yang kita baca, hal pertama yang Tuhan Yesus lakukan atau alami sebelum memulai pelayanannya adalah dia memberi dirinya untuk dibaptis. Nah, ini mengejutkan baik untuk kita maupun orang yang pertama-tama baca Injil Matius.
Kenapa? Saudara, karena baptisan yang dilakukan oleh Yohanes ini, menurut tradisi perjanjian lama, adalah baptisan pertobatan, saudara-saudara. Tanda pengakuan dosa dan juga tanda penyucian. Nah, masalahnya bukankah Yesus tidak berdosa? Jadi dia harus bertobat dari apa? Bukankah Yesus itu sendiri pribadi yang suci? Jadi dia mau disucikan dari apa lagi, saudara? Maka wajar kalau Yohanes Pembaptis itu kemudian menolak dan berkata, justru aku yang harus dibaptis oleh engkau. Tetapi Yesus bersikeras, saudara-saudara, dan dia berkata bahwa dengan cara inilah, dengan cara dia dibaptis itulah, kehendak Allah itu digenapi. Nah, di sini kita melihat sesuatu yang sangat penting, saudara-saudara. Kenapa kok Tuhan Yesus perlu dibaptis? Kenapa kok Tuhan Yesus perlu menerima baptisan pertobatan dan baptisan penyucian? Saudara, ternyata Yesus dengan sadar itu dibaptis bukan cuma mau masuk ke dalam air, saudara, begitu bukan, saudara. Tetapi secara sadar dia mau menyamakan diri dengan orang-orang berdosa. Dia memilih berada di posisi yang sama dengan kita. Yesus tidak butuh pertobatan, Yesus tidak butuh penyucian, iya. Tetapi dia seolah-olah menyamakan diri dengan orang berdosa. Dia tidak menjauh dari manusia yang rusak, tetapi justru Yesus masuk ke dalam hidup manusia berdosa. Dan ini pula yang nantinya kita akan lihat di sepanjang kisah Injil, bukan? Yesus sering disebut sebagai sahabat orang berdosa. Dan saudara, setelah Yesus dibaptis, lebih mencengangkan dan tidak biasanya lagi, langit itu terbuka, saudara. Roh Kudus turun, lalu terdengar suara dari surga. Inilah anakku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan. Nah, saudara, kita perlu memperhatikan satu kebenaran yang sangat indah di sini. Saudara, pada titik ini di dalam kitab Injil, Yesus itu belum melakukan mujizat apapun. Dia belum berkhotbah di bukit, dia belum menyembuhkan siapapun, dia belum mengusir setan-setan, dia malah sedang menyamakan diri seperti orang-orang berdosa. Karena ini masih awal pelayanannya. Tetapi perkenanan Allah itu sudah dinyatakan secara penuh. Saudara, kebenaran yang sangat indah yang kita perlu renungkan adalah ini. Perkenanan Allah itu bukan datang sebagai upah atas prestasi atau hadiah atas kerja keras, bukan. Tetapi perkenanan Allah itu adalah pengakuan identitas. Saudara, sejak mulanya Israel itu juga disebut anak Allah yang terkasih. Anak sulung Allah. Itu Israel. Saudara ingat bukan? Pada waktu bangsa Israel ada di Mesir. Dan bangsa Mesir menghadapi tulah. Tulah yang terakhir, tulah apa? Kematian anak-anak sulung orang Mesir. Dan Tuhan bilang apa? Kalau anak sulungku, aku jaga. Siapa yang Tuhan maksud anak sulungnya? Bangsa Israel. Israel itu anak sulung yang Tuhan sayang. Tetapi ternyata Israel itu anak sulung yang gagal hidup sebagai anak. Dan di sini kita melihat ada Yesus, anak Allah yang sejati itu. Dia yang taat sepenuhnya dan juga menggantikan kita di hadapan Allah. Nah, tapi saudara tunggu sebentar, jangan salah paham. Ada ajaran sesat yang beredar namanya adopsionisme, yang itu berkata bahwa emang tahu dari mana Yesus itu Tuhan? Apa buktinya Yesus itu Tuhan? Nah, kelompok adopsionisme itu bilang ini catatan ini. Cerita waktu Yesus dibaptis, lalu kan Tuhan Allah ngomong kan, inilah anakku yang kekasih, kepadanya aku berkenan. Nah, di saat itu Yesus baru jadi Tuhan. Nah, ini ajaran sesat ya, salah besar saudara. Bukan berarti Yesus baru jadi Tuhan itu di sini, bukan. Dia sudah ada sejak kekekalan. Tetapi justru aklamasi dari Tuhan Allah, pengakuan dari Tuhan Allah, Allah Bapa bahwa Yesus adalah anakku yang kekasih. Itu justru lebih memperkuat lagi.
bahwa perjanjian yang lama sudah berlalu. Israel yang gagal sudah berlalu. Dan Yesus inilah yang sulung, yang terkasih, yang mengerjakan keselamatan, menggenapkan keselamatan, yang sulung dari antara semua yang dibangkitkan. Bahkan di dalam Dia yang sulung itu, kita semua dijadikan saudara. Di dalam Kristus, kita juga jadi ikut diterima sebagai anak-anak yang berkenan bagi Allah. Bukan karena perbuatan kita Tuhan berkenan, tapi karena perbuatan Kristus bagi kita. Saudara, kalau ke beberapa tempat di Bandung ini, misalnya di alun-alun begitu ya, saudara bisa menemukan ada banyak orang-orang yang pakai baju badut ya saudara. Yang saya maksud itu bukan orang didandan, tetapi orang betul-betul pakai baju badut ya. Badut SpongeBob, badut Marsha gitu. Itu kan kita tahu di dalamnya ada orang ya. Tapi orangnya di mana? Di dalam. Tetapi pakaian yang dikenakan itu menutupi orang itu. Jadi yang terlihat apa? Yang terlihat ya Marsha, SpongeBob, Naruto gitu ya. Orangnya gak kelihatan lagi. Nah saudara, ini ilustrasi yang tidak terlalu presisi. Tapi saya berharap saudara bisa agak mengerti sedikit. Ketika kita percaya kepada Kristus, Kitab Suci katakan kita ada di mana? Di dalam Kristus. Di dalam Kristus, artinya Kristus menaungi kita. Dia menudungi kita. Bahkan di dalam surat Paulus, beberapa kali Kristus itu dikatakan sebagai kenakanlah Kristus. Kita disuruh berlindung di dalam Kristus. Memakai Kristus di dalam hidup kita. Jadi ketika Allah Bapa melihat kita, kitanya di mana? Nggak kelihatan. Kita tersembunyi di dalam Kristus. Yang Allah Bapa lihat adalah Kristus, anaknya yang terkasih, anaknya yang kepadanya ia berkenan. Dan karena kita ada di dalam Kristus, kita juga dapat perkenanan itu. Kita juga jadi anak Allah yang dikasihi. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita taat pada Taurat, bukan karena kita punya kesalehan yang banyak yang kita bisa pamerkan lalu minta Allah kasih tanda tangan, bukan. Tetapi karena kita di dalam Kristus. Nah, saudara, sampai di sini mungkin saudara bertanya. Oke, kalau Yesus adalah Israel sejati yang taat waktu Israel gagal, dan Kristus adalah Allah yang Kristus adalah Allah yang menjadi manusia kemudian menanggung dosa saya dan di dalam Dia saya juga dibenarkan. Terus semua ini artinya apa sih? Apa artinya buat saya? Saudara, apakah kisah Yesus itu cuman kisah tentang seorang pribadi yang sangat saleh dan sangat taat, lalu kita diminta harus mengaguminya dari jauh? Jawabannya enggak, saudara, tidak. Yesus itu datang bukan hanya mau menunjukkan ini loh cara manusia hidup, kamu harus tiru saya, bukan. Tetapi saudara, Kristus datang untuk menghidupi kisah Allah yang kita sendiri tidak pernah bisa hidupi dengan sempurna. Kristus menghidupinya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi buat kita. Dia berdiri sebagai wakil umat Allah. Karena dia menggantikan Israel dan juga menggantikan kita. Artinya apa? Artinya ketaatan Yesus itu bukan cuma contoh moral yang kita harus tiru. Tetapi ketaatan Kristus itu jaminan bahwa karena Kristus taat dan setia, karena Kristus menjalani tugas perutusannya dengan sempurna dan selesai, maka saya pun dibenarkan. Saya sudah jadi orang benar. Dan di sini justru kita bisa memahami apa sih artinya menghidupi firman Allah. Saudara, menghidupi firman bukan dimulai dari usaha kita meniru Yesus ataupun mentaati hukum. Tetapi menghidupi firman itu dimulai dengan kita menyatu dengan Kristus yang sudah membenarkan kita. Saudara, perkenanan itu
Allah berikan kepada saudara dan saya. Bukan karena perbuatan kita, tapi karena perbuatan Kristus bagi kita. Nah saudara, ini sangat membedakan arah kehidupan rohani kita. Bagaimana kita memahami cara kita menghidupi firman, itu akan sangat membedakan. Apakah kekristenan itu jadi beban moral yang melelahkan, atau hidup yang dibentuk oleh Injil. Saudara, tanpa sadar, saudara, kita sering sekali menghidupi firman itu kita pahami secara moralistik saja. Maksudnya apa? Menghidupi firman, oh ya kamu harus baca Alkitab. Nah setelah baca Alkitab terus apa? Nah spiritualitas yang kita pakai untuk membaca Alkitab itu ataupun mendengar khotbah itu seringkali begini. Ya udahlah, gak usah panjang-panjang, sekarang kasih tahu saya aja harus apa. Ada saudara yang lagi mikir begitu. Cepetan kasih tahu saya harus apa. Nah itu spiritualitas kita kadang-kadang seperti itu ya. Kita pikir Alkitab itu cuma kumpulan aturan, kumpulan perintah. Seperti satu rangkaian checklist yang saya harus lakukan. Kan kalau udah beres dong. Berarti aku bagus dong di hadapan Tuhan dong. Layak masuk surga dong. Dapat berkat dong. Nah, ketika kita berhasil kita merasa rohani. Bagus saya. Orang lain tuh jelek sekali. Tapi ketika gagal kita merasa bersalah. Kecewa. Nggak layak pelayanan. Juga menjauh dari Tuhan. Saudara, dalam pola seperti ini tanpa sadar firman Allah yang indah, yang hidup itu, kisah Allah yang memberikan kehidupan, itu berubah menjadi standar penilaian diri. Kalau di dalam pekerjaan tuh key performance indicator ya, berapa baik kita perform di hadapan Tuhan, nanti di checklist. Apa aja bagian firman yang udah dilakukan, apa yang belum. Dan kemudian relasi dengan Allah itu bergeser menjadi relasi berbasis prestasi, saudara-saudara. Tuhan, saya sudah pelayanan banyak loh. Wah, kalau doa saya nggak ada jawab sih Tuhan terlalu loh. Tuhan nggak tahu saya ke gereja dari Senin sampai Minggu. Hamba Tuhan aja enggak. Saya lihat Karmia cuma ke gereja hari Rabu sama hari Minggu doang. Saya mau Senin sampai Minggu. Berarti harusnya saya lebih diberkati. Karena masalahnya kalau kehidupan kita seperti demikian, firman Allah direduksi menjadi kumpulan kewajiban, maka Injil kehilangan kuasanya. Kristus tidak lagi menjadi pusat. Padahal Alkitab tidak pernah dimaksudkan pertama-tama hanya jadi buku aturan. Alkitab itu adalah kisahnya Allah. Siapa Allah itu, siapa yang dia kerjakan, bagaimana dia setia memelihara umatnya, bahkan ketika umat itu gagal. Dan Alkitab juga menjadi cermin untuk memperlihatkan kepada kita siapa diri kita. Saudara, dalam kisah Alkitab, Yesus itu bukan cuma contohlah Yesus, teladanlah Yesus. Bukan. Saudara, kalau kita membaca Alkitab secara moralistik, saudara akan bilang begini, Yesus saja dicobai iblis bisa menang kok karena dia banyak hafal ayat. Kita pantas gak menang-menang karena kita gak banyak hafal ayat. Ya saya sih tahu hafal ayat penting saudara-saudara. Ya, lalu kita bilang begini, ya kita harus seperti Yesus, contoh Yesus yang bertahan di tengah segala godaan. Kuat. Tapi saudara, bertahun-tahun saya mempelajari Alkitab dengan cara demikian. Di hati kecil saya cuma ada satu pertanyaan. Ya dari situ mah Yesus, aku mah bukan. Saya gak bisa sekuat itu. Saya gak bisa sesempurna itu. Kalau saya gagal gimana? Ya gak boleh. Udah ada aturannya, gak boleh. Ya tapi kalau gak bisa, gak boleh gak bisa. Harus bisa. Tuhan kasih kekuatan. Kamu salah aja, kamu lemah. Saudara jangan salah, sampai di sini saya tidak menolak bahwa di dalam proses pengudusan ada usaha baik manusia yang harus kita kejar. Kita perlu mengupayakan kesalehan, kekudusan. Kita perlu mengerjakan hidup rohani yang baik. Tetapi saudara, ini bukan berarti menghidupi firman itu cuma sebatas, oke Tuhan suruh apa, saya udah lakuin. Yang penting yang kelihatan. Bukan. Jadi bagaimana sih hubungannya antara melakukan firman dan membaca firman? Nanti saudara belajar di STUJK ya, tanggal 31 Januari ya. Di dalam kick off seminar, nanti tolong daftar ya.
Saya nggak terlalu banyak bahas itu sekarang ya. Tetapi kita mau lanjut lagi lihat cerita Tuhan Yesus ya. Nah, saudara, panggilan kita untuk menghidupi firman itu pertama-tama bukan hanya melakukan perintah-perintah Allah. A apa, B apa, C apa, lalu selesai. Bukan. Tetapi pertama-tama kita dipanggil untuk bersatu dengan Kristus. Melekat dengan Dia. Sehingga di dalam Dia kita mendapat hidup yang baru. Kita dibenarkan, kita diperkenan. Kita jadi anak Allah yang terkasih. Suara dari sorga itu yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Itu bukan hanya dikenakan pada Yesus, tetapi juga kita semua saudara-saudaranya yang ada di dalam Dia. Saudara, maka menghidupi firman itu pertama-tama bukan tentang melakukan lebih banyak atau doing better, doing more, bukan. Tetapi melakukan firman itu adalah tentang menjadi, tentang becoming. Kita menjadi manusia yang bagaimana? Yang seperti Kristus. Bagaimana seperti Kristus? Menyatu di dalam Dia. Saudara, inilah Injil yang membalik logika keagamaan manusia. Dunia ini berkata, penerimaan itu harus diperoleh. Ya, kamu harus berusaha supaya kamu diterima. Itu pergumulan mulai dari anak-anak remaja, saudara, anak-anak kecil. Ya, mau masuk ke dalam satu lingkungan pertemanan, ke dalam sebuah circle, ya supaya diterima harus menyesuaikan diri sedikit. Tetapi bukankah di dalam bagian hidup lain, di dalam dunia ini juga demikian? Anda mau diterima kerja di posisi yang baik, harus berusaha. Bahkan kadang di dalam gereja pun tanpa sadar mungkin kita menerapkan pola-pola seperti ini. Penerimaan itu harus diperoleh. Orang yang diingat namanya itu orang yang bagaimana? Yang aktif, yang pelayanan, ya, yang beri persembahan besar. Kalau cuma datang di sudut yang sama lalu pulang, wah, kamu datang 20 tahun juga gak akan ada yang ingat nama kita. Saudara, enggak, di GKM Hosana enggak begitu. Gereja orang lain. Nah, saudara, Injil membalik pemikiran kita. Bukan saya menaati firman lalu saya jadi anak Allah. Bukan. Tetapi karena saya anak Allah, saya ini anak loh, sudah anak Allah. Maka sudah sewajarnya saya taat. Kita bukan taat supaya Allah berkenan, tetapi kita taat karena Allah sudah terlebih dahulu berkenan pada kita di dalam Kristus. Saudara, menghidupi firman Allah tidak pernah dimulai dari usaha manusia, melainkan dari bersatu dengan Kristus. Kemudian mendengar dan mempercayai perkataan Allah itu sebagai perkataan yang paling penting dalam hidup kita. Saudara, sebelum Yesus memulai pelayanannya, dia mendengar perkataan Allah, engkau adalah anakku yang kekasih, kepadamu aku berkenan. Dan perkataan Allah Bapa di surga itu menjadi perkataan yang mengontrol seluruh hidup dan pelayanan Yesus. Saudara, nanti di pasal 4, cerita pencobaan di padang gurun, kita akan lihat bahwa setiap pencobaan itu dimulai dengan kata yang sama. Yaitu kata, jika engkau anak Allah. Kalau kamu betul anak Allah. Iblis itu pertama-tama bukan hanya menyerang Yesus soal perut, roti, soal kuasa, ataupun soal power, kekuatan, tidak. Tetapi iblis menyerang identitasnya. Kalau kamu betul anak Allah. Iblis ingin Yesus itu goyah dan meragukan suara yang tadi dia baru saja dengar dari Bapa. Dengan kata lain, pencobaan itu artinya apa? Pencobaan itu adalah panggilan untuk hidup dari suara-suara lain di luar Tuhan. Hidup dari suara iblis, dunia ini, atau bahkan kedagingan kita sendiri, pikiran kita sendiri. Bukankah ini yang kita gumulkan setiap hari? Anda dan saya hidup di tengah banyak sekali suara. Suara dunia yang mengukur kita dari pencapaian. Suara orang lain yang kadang memberi label. Suara masa lalu yang menuduh kita. Bahkan suara hati kita sendiri yang seringkali berkata bahwa kita tidak cukup baik di hadapan Tuhan. Dan di tengah semua itu, saudara-saudara,
Menghidupi firman Allah artinya apa? Belajar membuka telinga dan hati kita hanya mau dengar satu suara dengan bobot yang paling besar. Itu suara Allah sendiri yang menyatakan siapa saya di dalam Kristus. Saya anak yang berkenan di dalam Kristus. Ini bukan berarti kita bebas hidup sembarangan mengabaikan perintah dan larangan Allah, bukan. Tetapi dengan terus mengingat bahwa saya anak yang dikasihi, memberikan kita rasa aman, rasa percaya, rasa kuat untuk hidup kudus dan berbeda di tengah-tengah carut-marutnya dunia ini. Maka menghidupi firman bukan soal melakukan apa, tapi soal kita ini menyadari kita siapa. Kita anak Allah yang dikasihi. Saudara, maukah Anda dan saya belajar membaca Alkitab dengan cara yang baru? Bukan hanya membaca Alkitab untuk tahu data-data menarik, informasi-informasi penting. Oh, si Anu umur berapa, si itu matinya kapan, siapa duluan lahir, siapa duluan jadi raja. Bukan juga membaca Alkitab hanya untuk berkata, ya udah sekarang kasih tahu aja saya harus apa. Tetapi maukah Anda dan saya membaca Alkitab sebagai kisah Allah yang besar? Kisah Allah yang menceritakan betapa Dia sayang kepada engkau dan saya. Mendengarkan suara Allah yang telah memilih kita, bahkan sejak kita belum dijadikan. Menjadikan kita umat tebusan. Bahkan pada waktu kita jatuh ke dalam dosa dan belum bisa memilih Dia. Maukah kita membaca Alkitab agar kasih Allah yang memenuhi kita? Sehingga motivasi kita ditata ulang, ketakutan kita disingkirkan, harapan kita diarahkan kepada visi yang lebih besar. Saudara, perubahan hidup Kristen bukan hanya dimulai dari disiplin yang sempurna, tapi itu perjumpaan hidup yang terus-menerus dengan Allah yang mengasihi, Allah yang memperkenankan kita. Kalau kita hidup dari penerimaan Allah, bukan dari ketakutan, maka firman Allah itu bisa sungguh-sungguh menjadi nyata dalam hidup kita. Saudara, saya ingat pada waktu saya masih kecil, kira-kira TK besar atau SD kecil, saya waktu itu masih hidup dengan almarhum suami mama saya yang sekarang sudah meninggal. Nah ini saya panggilnya papi ya, saudara. Jadi saya suka gambar-gambar waktu itu. Sebenarnya saya bukan suka, nggak bisa menggambar, nggak pinter menggambar, saudara. Ya. Saya kayaknya waktu kecil lebih pintar fashion show daripada menggambar, saudara ya. Sama main film, jadi bintang film daripada menggambar. Menggambar itu kurang bisa. Tapi saya suka menggambar. Dan setiap kali papi itu pulang kerja, saya kasih gambar saya. Ini saya gambar gitu ya, saya pamerin. Gambarnya nggak bagus deh, sungguh mati nggak bagus. Saya dikasih duit, saudara. Dikasih duit gambar monyet. Dulu gambar monyet berapa ya itu ya? Nggak tahu, sekarang udah nggak ada. Jadi 1 lembar itu dikasih uang. Dikasih uang, wah itu saya senang setengah mati. Lalu dibilang, bagus gambar kamu ya, pintar kamu ya. Maka besoknya apa yang saya lakukan? Gambar lagi. Dapat uang lagi, saudara. Dan dibilang, bagus gambarmu, bagus. Itu terus, saudara, berlangsung beberapa hari. Ya, sampai lama-lama dia sadar kayaknya saya gambarnya sebenarnya nggak bagus, cuman suka gambar karena mau cari duit gitu ya. Jadi udah nggak dikasih lagi. Nah saudara, setelah dewasa baru saya pikir, bagus dari mana? Gak ada, gak bagus. Gambar saya sungguh mati, gak bagus. Gak bagus. Tapi kenapa kok dia bilang bagus-bagus ya? Ya memang sih satu sisi memang mungkin membesarkan gitu ya, membesarkan hati anak gitu ya, bohong-bohong sedikit gitu orang tua ya. Tetapi sebenarnya saudara, apakah perkenanan itu, pujian itu datang karena gambar saya betul bagus dibandingin Pablo Picasso begitu ya, pelukis Monet gitu, enggak. Tetapi karena apa? Ya karena saya anaknya aja, simple. Kalau anak orang lain dia gak akan bilang begitu, dah yakin, gak akan kasih duit. Nah saudara, karena saya anaknya jadi gambar saya jelek apa juga jadi bagus. Semua orang tua kan begitu ya. Seperti lihat foto anaknya itu paling cantik seisi dunia gitu. Anak bayi baru lahir, saudara ya. Saya lihat Pak Roy kan update status terus, anaknya baru lahir ya. Kayak bayi baru lahir itu ya. Wah seperti paling cantik. Saudara bisa lihat anak bayi baru lahir 2 hari, 1 hari, 2 hari, cantiknya apa? Nggak ada, itu masih merah-merah, belum. Nanti cantiknya itu nanti umur 2 iya baru beauty gitu ya, lucu. Kalau baru lahir kecil begitu, apa nggak ada cantik, nggak ada.
Tapi kenapa dia jadi sangat istimewa, cantik? Kenapa? Karena dia adalah anak. Sebelum dia bisa melakukan apa, engkau anakku yang kekasih, kepadamu aku berkenan. Saudara coba dengar itu dari Tuhan Allah. Sebelum Anda bisa menghafalkan perjanjian baru, sebelum Anda dapat sertifikat STUJK, sebelum Anda bisa pelayanan sebagai liturgi singer, sebagai diaken, Tuhan sudah berkata, di dalam Kristus, engkau anakku terkasih, kepadamu aku berkenan. Kalau kita baca Alkitab dengan spiritualitas yang sehat, dan terus mendengarkan peneguhan itu, saya yakin, saudara gak akan punya selera buat dosa. Saudara mau menyenangkan Bapa yang mengasihi saya, mengasihi saudara itu. Mau saudara hidup demikian? Mari kita berdoa. Silakan setiap orang berdoa secara pribadi, merespons berita firman. Biarlah kita belajar menjadi orang-orang yang bersatu dengan Kristus. Dan sungguh mengenal Bapa yang mengasihi kita. Karena hanya daripadanya, dari perkenanan dan kasih yang kita sudah rasakan, kita akan terdorong untuk hidup suci, menaati seluruh kehendak Allah, dan jadi saksi dalam dunia ini. Silahkan saudara berdoa secara pribadi. Tuhan, di tengah begitu banyak pesan dan ajaran yang beredar di dalam dunia ini, juga memenuhi hati dan pikiran kami. Tuhan, kami rindu sekali agar Roh Kudus menolong kami untuk lebih atentif, lebih peka, lebih dengar-dengaran kepada suara Allah Bapa, bukan kepada suara-suara lain. Karena hanya Allah Bapa yang mengatakan bahwa di dalam Kristus kami diampuni, kami dikasihi, kami diterima, kami diperkenan. Kasih yang melampaui akal yang kami dapat bukan karena perbuatan. Dan kasih yang seperti itu yang kami butuhkan setiap hari, Tuhan. Untuk menguatkan kami hidup kudus, untuk menguatkan kami radikal bagi Tuhan, untuk menguatkan kami jadi saksi yang setia. Tuhan, tolong kami untuk boleh menjadi umat yang hidup di dalam kisah-Mu, mengalami kasih-Mu, dan dipakai Tuhan untuk membawa damai dan pemerintahan Allah bagi segala bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.